Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahidil ahad. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahidil qahhar. Al-azizil jabbar, an ibadihil ghaffar. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar, alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu min jumlatil akhyar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashir al-mubashir alayna wa alaykum bima qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amihi wa afdalihi wa ba'd. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi, para alim ulama, para habaib, para asatidz, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, wabil khusus Al-Habib Ridha bin Yahya, Al-Habib Faiz bin Yahya, dan juga Al-Habib Lutfi Al-Hindwan. Dan di sini juga ada Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Zuhdi dan banyak sesepuh-sesepuh lainnya, ustadz-ustadz yang saya muliakan, wabil khusus Sahibul Bait beserta seluruh keluarganya. Dan yang saya hormati, yang saya ta'zimi, para jamaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maupun yang di dalam ataupun yang di luar, semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai nikah, guru nyuwun seborah minta maaf sebesar-besarnya. Yang pertama, sebenarnya saya datang hanya untuk menghadiri Maulid Nabi besar Muhammad, karena Sahibul Bait, Sahibul Hajah mengamanahkan untuk menyampaikan sedikit saja tentang Maulid. Sebenarnya saya tidak pantas, karena di sini ada Habibullah, ada kiai dan banyak ustadz-ustadz yang lain yang jauh lebih paham tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada malam hari ini. Allah jadikan kita yang duduk di tempat ini pada jam ini, pada saat ini. Allah jadikan kita tamu-tamu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya nggak bisa lama, saya ingin menyampaikan sedikit faidah dari Maulid. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada bulan Rabiul Awal atau yang dikenal sebagai bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak heran bagi kita mendengar di mana tempat masjid, pondok pesantren, musola-musola, majlis-majlis, rumah-rumah mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad. Apa sih itu Maulid sebenarnya? Hakikat Maulid itu apa sih? Apa sih tujuan Maulid? Kita sering mendengar di media-media sosial. Di media sosial, mau dari YouTube ataupun dari Facebook saudara, atau dari WhatsApp dan media sosial lainnya, banyak kita dengar yang mengaku dirinya ustadz membuat video saudara, atau membuat tulisan penjelasan secara tulisan yang menjelaskan bahwa maulid, tahlil, ziarah kubur, tawassul itu bid'ah katanya. Sehingga efeknya apa saudara?
anak-anak kita yang masih kecil, yang sudah diberi HP, yang sudah main HP, main media sosial, tahu buka YouTube, tahu buka Facebook, mereka melihat, mereka membaca, mau itu secara video ataupun secara tulisan, saudara. Akhirnya masuk ke pemahaman hati-hati mereka, pikiran mereka, sedikit demi sedikit anak-anak kita menjauhi maulid. Sedikit demi sedikit anak-anak kita menjauhi tahlil. Kenapa? Karena tidak ngertinya, nggak punya dasar, nggak pernah mondok, belum dipondokkan, main HP, lihat itu video, lihat itu tulisan, melekat di hatinya, melekat di pikirannya, mengenakan bahwa maulid itu bid'ah, tahlil itu bid'ah, ziarah kubur itu bid'ah, seluruhnya dibid'ahkan. Kalau saya mau jawab tentang bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah terlalu panjang mungkin untuk malam hari ini. Karena saya niatnya bukan ceramah, hanya membagi sedikit faedah pengertian maulid. Saya nggak ngambil daripada imam siapa, saya ngambil dari imamnya seorang imamnya madhab, imam yang diagung-agungkan oleh orang yang membid'ah-bid'ahkan, Al-Imam Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Siapa Imam Ibnu Taimiyah? Al-Imam Ibnu Taimiyah yaitu pengarang kitab Majmu', saudara. Kalau kita tahu kitab Majmu', mungkin yang pernah mondok tahu semuanya kitab Majmu' Imam Ibnu Taimiyah. Fatwa Imam Ibnu Taimiyah itu kurang lebih 20 jilid. Kalau kita ukur pakai meter, hampir semeter, saudara. Tebalnya kitabnya. Siapa Imam Ibnu Taimiyah tersebut? Al-Imam Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Beliau seorang ulama besar, saudara. Keturunan orang besar, keturunan orang alim, orang pintar, hujjatul Islam. Beliau dikenal orang yang sangat alim, sangat pintar, dijadikan hujjah bagi imam-imam zaman beliau. Apa kata beliau? Beliau menanggapi tentang maulid dan tahlil. Kita bahas pada malam hari ini. Inna ihtifala bi khairil maulud syai'un hasan. Syai'un hasan. Sesungguhnya merayakan, bergembira, bersenang dengan kelahirannya sebaik-baiknya kelahiran, dengan kelahiran insan sebaik-baik kelahiran siapa? Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baiknya lahir manusia Nabi Muhammad SAW. Ma kharaja min batnihi ummihi illa sajidan syakiran hamidan. Hanya Nabi Muhammad yang lahir ke muka bumi sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syai'un hasan. Itu perkara yang baik. Ini Imam Ibnu Taimiyah yang dipuja-puja, yang dipercayai, yang diikuti, yang terus diomong-omongkan, mengatakan maulid itu perkara yang baik. Bagaimana kalau tahlil, Habib? Ini pendapat beliau tentang tahlil. Ini sekarang ini banyak nih. Banyak kita lihat tetangga-tetangga kita yang meninggal. Semoga dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita dengar sekarang tetangga kita di mana-mana. Beritanya meninggal, macam-macam sebabnya, saudara. Itu banyak tahlil, cuma mereka nggak ngerti apa sih tahlil tersebut. Apa sih tujuan tahlil tersebut? Apa sih dalil tahlil tersebut? Kenapa tahlil dibid'ahkan? Apa dalilnya? Al-Imam Ibnu Taimiyah Al-Harrani dalam kitab Majmu' Al-Fatawahnya beliau mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta, kata beliau. Laisa fil ayah wala fil hadis annal mayyita la yantafi'u bi du'a'i khalqi lahu wa bima ya'malu minal birri bal a'immatul Islam muttafiqun 'ala intifa'il mayyit bidzalik wa hadha min intidhar min al-Qur'ani wa sunnah wa man khalafa dzalik fadaka min ahli bid'ah. Apa kata beliau? Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Laisa fil ayah, tidak kutemukan di dalam ayat manapun dari awal Al-Qur'an sampai akhir Al-Qur'an, wala fil hadis, dan tidak kutemukan dalam hadis manapun annal mayyita la yantafi'u bi du'a'i khalqillah, yang menjelaskan, yang menerangkan bahwa mayit tidak mendapatkan kemanfaatan dari doa seorang makhluk terhadapnya. Mau itu doa dari keluarganya,
mau doa dari tetangganya, atau dari sahabatnya, atau dari tamu pulang undangan. Nggak ada Al-Quran dan hadis yang menjelaskan bahwa mayit tidak mendapatkan kemanfaatan dari doa seorang makhluk tersebut. Wa bima ya'malu minal birri, dan apa-apa yang diperbuat dari perkara-perkara yang baik, sedekahkan untuk mayit. Itu banyak. Khusus kita orang Madura, ini khas Madura, adat Madura, itu kalau mayit ini sedekah untuk kasepuh, untuk pengetua. Sedekah atas nama beliau, mengumrohkan, menghajikan atas nama beliau, menyumbangkan ke pondok pesantren, ke masjid-masjid, ke musola-musola atas nama beliau, sahibul mayyit. Gak ada Al-Quran yang menjelaskan bahwa mereka tidak mendapatkan kemanfaatan. Bal a'immatul Islam, bahkan kata beliau, seluruh ulama-ulama, imam-imamnya Islam, muttafiquna bidzalik, muttafiqun ala intifa'i dzalik, mayyiti bidzalik. Bahkan mereka ulama-ulama Islam, imam-imam Islam mufakat, kata beliau. Nggak ada yang menentang tentang manfaatnya mayit mendapatkan doa daripada seorang makhluk, dari keluarganya atau dari makhluk tetangganya atau dari sahabatnya. Nggak ada yang jelaskan nggak dapat. Ulama mufakat. Bahada min tudari min sunnah wal Quran. Ini kami lihat, ini kami teliti, kata beliau, daripada melihat Quran dan sunnah. Wa man khalafa dzalik fadzaka min ahli bid'ah. Siapa yang menentang pendapatku ini, kata beliau, fadzaka min ahli bid'ah. Mereka lah ahli bid'ah sebenarnya. Ini ulamanya Wahabi, saudara. Kalau saya ngambil dari imam-imam lain mungkin masih bisa ditentang. Ini dari imam yang sering dipuji-pujinya, Al-Imam Ibnu Taimiyah Al-Harrani, ulama besar, Hujjatul Islam. Gak sembarangan mengeluarkan pendapat, saudara. Baik, apakah sampai itu doa kepada mayit, sedekah kepada mayit? Kalau tanya seperti itu berarti nggak ngaji. Di Bukhari, Muslim, di kitab Bulughul Maram ataupun Riyadhus Shalihin, kitab-kitab hadis lainnya banyak itu ditukil tentang hadisnya Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah galat, inna rajulan ata Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Faqal, ya Rasulullah. Laki-laki tersebut berkata, kata Aisyah, wahai Rasulullah, inna ummi qad uftulitat nafsaha. Ibuku sudah meninggal ya Rasulullah. Uftulitat nafsaha. Meninggal wahai Rasulullah. Walam yusi, walam tusi, dan ibuku tidak berwasiat kepadaku. Enggak ada wasiat dari ibuku suruh begini, suruh begini. Tetapi ya Rasulullah, wa adunnu halau takallamat tasaddaqat ya Rasul. Tapi kalau aku lihat wajahnya, aku lihat raut wajahnya dari matanya ya Rasulullah, seandainya kata ibuku berbicara, maka dia akan bersedekah wahai Rasul. Kata Rasulullah. Terus engkau ingin bersedekah untuknya? Wa in tasaddaqtu anha fahallaha ajrun ya Rasul. Kalau aku bersedekah untuk ibuku wahai Rasul yang ada di alam kubur, apakah dia mendapatkan manfaat, mendapatkan pahala? Qala Rasul, na'am tasaddaqta. Benar wahai seorang laki-laki, sedekahlah untuknya. Di Bulughul Maram dijelaskan itu laki-laki rojulan. Siapa yang nanya sahabat Nabi itu? Sa'ad bin Ubadah, sahabat yang dekat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gak ada jadi hadis yang menjelaskan bahwa doanya seorang makhluk atau sedekahnya seorang makhluk itu gak sampai kepada mayit, gak ada. Makanya istilahnya ini orang Madura. Orang Madura kalau setiap tahlil sampai 7, sampai 40, itu pendapatnya Imam Suyuti. Al-Imam Suyuti dalam kitab Hawinya beliau menjelaskan bahwa sedekah, doa, tahlil, yasin, Quran, dan yang lain sebagainya yang disedekahkan untuk sahibul mayyit pada malam pertamanya di alam kubur, maka doa tersebut akan bertahan sampai malam ketiganya, saudara. Kata beliau, kalau malam ketiga disedekahkan lagi kepada sahibul mayyit, maka doa tersebut, sedekah tersebut, yasin tersebut, tahlil tersebut akan bertahan kepada mayyit tersebut sampai malam ketujuhnya, saudara. Kalau di malam ketujuh disedekahkan lagi, dikirim doa, dikirimkan lagi yasinan, maka doa tersebut, sedekah tersebut akan bertahan sampai malam ke-25-nya, saudara. Di malam 25 dikirim lagi, kata Imam Suyuti, maka doa tersebut akan bertahan sampai malam 40-nya, saudara. Di malam 40 dikirim lagi, kata Imam Suyuti, maka doa tersebut
tersebut akan bertahan sampai setahunnya, 100 harinya, saudara. Dikirim lagi dalam 100 hari sampai 1 tahun, saudara. Itu doa sampai 1 tahunnya baru diadakan khol. Wafir riwayah, sebagian riwayat menambahkan mabelahnya Imam Syafi'i, kalau malam setahun itu dikirimkan lagi sedekahnya, doanya, tahlilnya diperingatkan lagi, maka doa tersebut akan bertahan sampai 1000 harinya, kurang lebih 3 tahun, saudara. Itulah yang dilakukan umat muslim. Pendapatnya siapa? Hujjatul Islam, ulama besar. Kita kirim doa karena mayit butuh, saudara. Kenapa bid'ah? Tahlil apa bid'ahnya? Tahlil itu kalau secara bahasa, secara definisi, tahlil cuma cover, saudara. Tahlil, maulid cuma cover. Isinya apa? Isinya kita berbagi, bersedekah. Isinya kita apa? Mengaji ilmu. Isinya apa? Berzikir. Isinya apa? Silaturahim, menyambung tali persaudaraan sesama muslim. Apa yang bid'ahnya? Maulid apa isinya? Pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maulid apa isinya? Membaca sejarah Rasul, menceritakan kehidupan Rasul sehingga membangun kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di mana letak bid'ahnya? Bukankah sedekah? Bukankah silaturahim? Bukankah mengaji ilmu? Bukankah berzikir, memuji Allah, memuji Nabi sudah ada dari zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka apa perkara yang baru di maulid? Apa perkara baru di tahlil sehingga kalian membid'ahkan maulid dan tahlil? Ini yang kita kurang paham, ini yang kita kurang ngerti. Kita terlalu sibuk dengan covernya maulid. Gak ada zaman Nabi maulid, beb. Gak ada tahlil zaman Nabi, beb. Bid'ah, beb, haram. Apa isinya maulid? Berzikir, la ilaha illallah. Nabi yang katakan afdalul dzikri la ilaha illallah. Afdalu ma qultu wan nabiyyuna min qablih la ilaha illallah. Paling baiknya zikir, paling baiknya ucapanku, kata Nabi, dari seluruh ucapan Nabi. Wan nabiyyuna min qablih, dan Nabi sebelum-sebelumku. Lafaz la ilaha illallah itu kita baca dalam tahlil, saudara. Maka di mana letak bid'ahnya? Itu makanya kita diadakan tahlil, diadakan haul, memperingati. Haul secara bahasa itu mempunyai 3 makna. Haul secara bahasa Arab mempunyai 3 arti. Biar sampai ngerti nih kak, apa manfaat haul? Sampai oning haul, tapi tak tahu nih sampai apa haul. Haul pertama bermakna sekelilingnya, sekitarnya. Jelas dalam Al-Quran Allah katakan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Yang kami berkahi sekelilingnya, kata Allah. Yang kami berkahi sekitarnya, kata Allah. Itu hal yang pertama bermakna sekitar, sekeliling, saudara. Hal yang kedua sering kita baca di dalam setelah sholat. Sering kita baca tak kala menjawab azan, la haula wala quwwata illa billah. Enggak ada daya, enggak ada upaya, saudara, kecuali kekuatan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hal yang kedua, bermakna daya, upaya, kekuatan. Hal yang ketiga makna putaran setiap tahunnya. Makanya ada haul, putaran diingatkan setiap setahun. Haul ini secara khusus. Haul secara khusus, saudara, itu diperuntukkan untuk orang-orang saleh, untuk para alim ulama. Kenapa khusus untuk beliau, Beb? Karena di haul beliau, memperingati beliau, dikisahkan bagaimana beliau menuntut ilmu, bagaimana adabnya beliau, akhlaknya beliau, waraknya beliau, zuhudnya beliau, bagaimana beliau menjaga daripada makanan yang haram dan halal, bagaimana beliau terhadap santrinya, akhlaknya beliau, adab bicaranya beliau, sopan santunnya beliau, diceritakan semua, saudara. Sehingga yang hadir di hall tersebut mendapatkan manfaat, ibrah, intifa, tadkirah bagi kita sendiri. Sehingga menjadikan apa yang diceritakan di waktu hal daripada sejarahnya sahibul hal menjadi uswah bagi kita, panutan, sehingga kita pulang daripada majlis hal membawa ilmu, adab, akhlak, warak, zuhud sahibul hal yang kita dengarkan barusan. Itu manfaat halnya, hadirnya orang soleh. Tapi hal secara umum untuk seluruh umat muslim, kata Imam Suyuti. Kenapa? Minimal kalau kalian nggak bisa mengambil manfaat daripada hal secara hidupnya, minimal kalian mengingat akan kematian, saudara. Ingat akan mati. Khairul
mau'izah dzikrul maut. Sebaik-baiknya peringatan, sebaik-baiknya mau'izah adalah ingat akan mati. Wa aswa'ul amrad wal ashqam hubbud dunya wa karahiyatil maut. Dan sejelek-jeleknya penyakit, kata ulama, yang ada di muka bumi ini, nggak ada yang lebih jelek daripada orang yang mencintai dunia dan benci akan kematian. Kita lihat tetangga-tetangga kita sekitar kita banyak sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita merenung kapan sih kita, malam ini, besok, nggak ada yang tahu saudara. Apa yang kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau kuliah saja, masuk pondok, persiapannya luar biasa. Masuk kerja, persiapannya luar biasa. Tapi ini kita akan masuk kubur, apa persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita sibuk dunia, sibuk harta, sibuk jabatan, sibuk pangkat, sibuk kerja, sibuk bisnis, lupa sama Allah, lupa sama Rasulullah SAW. Beku hati kita akan Nabi Muhammad SAW. Ya man bidunya istaghal qad gharrahu tulal amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhu al-ajal. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Itu yang dikatakan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Nasaihul Ibad. Ya man bidunya istaghal. Hei orang yang sibuk sama dunia, hei orang yang sibuk sama kerjaan, hei orang yang sibuk sama bisnisnya, hei sibuk sama jabatan pangkat kalian. Madgharrahu tulal amal, sungguh seluruhnya itu telah membuat kalian, menipu kalian. Seandai kata aku punya mobil, seandai kata aku jadi presiden, seandai kata aku jadi gubernur, seandai kata aku jadi kepala desa, seandai kata aku punya rumah. Bayangkan nikmatnya. Seandai sampai masuk kubur. La mauta illa bil ajal. Al mautu ya'ti baghtatan. Ingat kata beliau, mati itu datangnya mendadak. Gak ada sesuatu yang mendadak di muka bumi melebihi kematian. Gak ada sesuatu yang lebih mendadak, tiba-tiba melebihi kematian. Kita nggak tahu. Semalam kumpul sama kita, bicara sama kita, tiba-tiba kakinya dengan meninggal. Gak ada yang tahu, saudara. Peringatkan diri kita. Semoga dengan berkah Maulid pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memberikan kita rahmat semuanya. Amin. 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 Berkah lidah kita yang basah bersolawat sama Nabi, kelak di akhirat basah dengan telaga Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya Allah. Semoga kita yang kumpul